Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Istianah NIM 1119044, ada Muhammad Khozi Azam NIM 1119046, Nanik Nahariah NIM 1119072. Juga ada Dimas Febriansah dengan nomor NIM 1119073. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mengenai subjek dan objek hukum. Langsung saja kita menuju pada subjek hukum, bahwa subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada subjek hukum manusia, yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, dan mereka itu adalah seseorang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Mereka adalah anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah. Orang yang berada dalam pengampuan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa subjek hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama subjek hukum manusia, dan yang kedua subjek hukum badan hukum. Apa sih subjek hukum badan hukum tersebut? Subjek hukum badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum dibagi menjadi dua macam atau bagian. Yang pertama, badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Contohnya PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Yang kedua, badan hukum publik atau badan pemerintahan di mana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan yang diberikan status badan hukum. Contohnya provinsi, kota beraja meliputi kabupaten maupun kota. Terus lembaga-lembaga dan bank-bank negara dan sebagainya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nanik Nahariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan menjadi objek hukum dalam hubungan hukum yang lain. Yang pertama yaitu adalah benda bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak karena wujudnya dan benda karena wujud sifatnya. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak karena sifatnya yaitu contohnya perabotan rumah tangga, motor, mobil, dan lain sebagainya. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang dapat dimasukkan ke dalam benda bergerak, contohnya obligasi, saham, cek, tagihan-tagihan. Yang kedua, benda tidak bergerak. Bergerak adalah penyerahan benda tetapi dilakukan dengan secara yuridis. Dalam hal ini, untuk menyerahkan benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain di dalam bentuk akta balik nama. Dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya tidak dapat berpindah-pindah atau benda tetap. Yang kedua, benda tidak dapat bergerak karena tujuan, segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk mengikuti tanah atau bangunan untuk waktu yang lama. Contohnya mesin-mesin di dalam pabrik. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena undang-undang. Segala hak yang mengenai suatu benda yang tak bergerak. Contoh kapal dengan bobot 20 m kubik. Pasal 314 KUHP meskipun
menurut sifatnya dapat dipindahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.